Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita tetap selalu dalam lindungannya dan juga tetap jaga kesehatan ya, karena kita belajar di rumah karena masa pandemi COVID-19, sehingga tetap jaga jarak, selalu jaga kesehatan, tetap pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Selalu berprestasi meskipun kita belajar di rumah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kerajaan maritim pada masa Islam. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut merupakan akar dari penyebaran Islam di Nusantara. Ada 3 kerajaan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sendiri terletak di utara Aceh pada muara Sungai Pasangan. Samudra Pasai karena letaknya di antara kedua kota tersebut. Lalu Kerajaan Samudra Pasai ini sendiri merupakan kerajaan pertama yang bercorak Islam di Nusantara. Untuk kehidupan politik pada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazamuddin Al-Kamil. Beliau merupakan seorang laksamana yang berasal dari Mesir. Karena kepercayaan beliau yang beragama Islam, maka Nazamuddin menerapkan sistem pemerintahan yang bercorak Islam. Jadi, menurut ajaran hukum Islam. Raja pertama pada Kerajaan Samudra Pasai yaitu Marahsilu atau Malik Al-Saleh. Marahsilu menikah dengan Ganggang Sari atau putri dari Raja Perlak. Dengan pernikahan tersebut, maka Marahsilu berhasil untuk mengembangkan perluasan dari Kerajaan Samudra Pasai itu sendiri. Yang kedua yaitu Malik At-Tahir, merupakan putra dari Malik Al-Saleh. Malik At-Tahir ini sendiri mengembangkan Kerajaan Samudra Pasai itu dengan baik, dengan pesat, baik dalam bidang perdagangan, dalam bidang ekonominya, maupun dalam bidang penyebaran agama Islam. Malik At-Tahir sendiri mempunyai 2 putra, yaitu Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi pada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai bergerak pada bidang perdagangan. Hal tersebut karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Karena letaknya tersebut merupakan jalur perdagangan internasional melalui Samudra Hindia antara Jazirah Arab, Cina, dan India. Sedangkan komoditas yang diperjualbelikan atau diperdagangkan pada Demak. Kerajaan Demak sendiri ada beberapa faktor berdirinya Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga menyebabkan para pedagang-pedagang tersebut mencari bandar untuk bersandar kapal yang baru, yaitu di daerah pesisir Demak. Yang kedua, pendiri Kerajaan Demak yaitu Raden Patah merupakan keturunan dari Raja Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Sehingga dengan silsilah keturunan tersebut, beliau menjadi orang yang disegani, sehingga banyak orang yang mendukung dengan pendirian Kerajaan Demak tersebut. Selanjutnya
Raden Patah mendapat dukungan dari para wali. Lalu banyak adipati di pesisir yang tidak puas dengan pemerintahan Majapahit sehingga mereka berbelok untuk mendukung berdirinya kerajaan Demak. Selanjutnya yaitu mundurnya atau runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang terakhir, pusaka Majapahit sebagai lambang kekuasaan yang diberikan oleh Raden Patah. Namun Raden Patah mendirikan kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Demak yang bercorak Islam. Selanjutnya, raja-raja yang pernah memerintah pada kerajaan Demak. Yang pertama, yaitu Raden Patah sebagai pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Demak. Raden Patah memerintah mulai tahun 1500 sampai 1518. Yang kedua yaitu Raja Adipati Unus. Adipati Unus memerintah kerajaan Demak mulai tahun 1518 sampai 1521. Yang terakhir selanjutnya yaitu Kerajaan Banten. Letak dari Kerajaan Banten sendiri yaitu terletak di daerah Banten yang sekarang daerah Banten, yaitu terletak di ujung barat Pulau Jawa. Kerajaan Banten sendiri menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Sunda. Raja-raja yang pernah memerintah pada kerajaan Banten sendiri ada 5. Yang pertama yaitu Hasanuddin. Beliau memerintah kerajaan Banten mulai tahun 1552 sampai 1570. Yang kedua yaitu Panembahan Yusuf. Beliau memerintah kerajaan Banten mulai tahun 1570 sampai 1580. Yang ketiga yaitu Maulana Muhammad. Beliau memerintah kerajaan Banten mulai tahun 1580 sampai 1596. Yang keempat yaitu Abu Mufakir. Beliau memerintah kerajaan Banten mulai tahun 1596 sampai 1640. Cukup lama untuk Abu Mufakir ini memerintah kerajaan Banten. Selanjutnya yaitu yang paling kita kenal, yang paling banyak didengar oleh masyarakat yaitu Sultan Agung Tirtayasa. Beliau merupakan raja terakhir dari kerajaan Banten. Beliau memerintah kerajaan Banten mulai tahun 1651 sampai dengan 1692. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini tentang pembahasan kita hari ini, yaitu kerajaan-kerajaan maritim pada masa Islam di Nusantara. Yaitu ada 3 kerajaan: Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, dan juga Kerajaan Banten. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Tetap berprestasi walaupun kita belajar di rumah. Apabila ada salah kata, saya mohon